tafsirnya tentang hukum. Bedanya tafsir ini dengan tafsir yang lainnya. Tafsir umum itu, kalau tafsir umum itu dia membahas secara naratif atau secara umum, misalnya sejarah Nabi, akidah, moral, atau pokoknya umum lah. Tetapi kalau tafsir sunnah itu membahas hukum, seperti zakat, hukum pewaris, pokoknya serba-serba umum. Kita lanjut ke metodenya tafsir fuqaha. Untuk metodenya itu ada 4. Yang pertama itu ada ijtihad, qiyas, pendekatan kontekstual, dan kaidah ijtihad. Yang pertama dulu yaitu ijtihad. Jadi di sini ijtihad adalah sesuatu dari ulama atau menemukan jawaban dari masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad itu adalah usaha para ulama untuk mencari suatu kebenaran pada suatu hukum. Dan hukum itu tidak ada kebenaran di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ulama ini menggunakan ijtihad untuk mencari hukum ini. Sebagai contohnya itu di zaman Nabi kan belum ada spasi, belum ada pinjaman online, belum ada jasa-jasa digital lah. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan pinjaman online? Nah, disinilah ulama itu menggunakan metode ijtihad. Mereka itu membangun prinsip-prinsip Islam. Pertama itu jangan ada riba, jangan ada penipuan, harus adil dan harus selalu memberikan manfaat. Nah, dari situlah mereka membuat keputusan apakah hukum pinjaman online ini boleh atau enggak. Nah, begitu. Bisa disebut juga itu ijtihad itu sebagai pintu darurat yang selalu terbuka untuk menjawab suatu masalah. Menjawab suatu masalah lama maupun masalah baru. Nah, itulah tadi ijtihad. Intinya ijtihad itu berusaha para ulama untuk mencari suatu kebenaran dan tidak dilakukan maupun hadis. Kita lanjut ke kedua, dan qiyas. Jadi qiyas adalah menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang ada dalam Al-Quran atau dasarnya itu sudah ada. Nah, contohnya yang paling gampang zaman sekarang ini adalah zaman sekarang itu narkoba. Jadi pada zaman Nabi itu belum ada yang namanya narkoba, tapi ada tapi namanya bomba, bukan narkoba. Narkoba itu zaman sekarang. Seperti yang dijelaskan pada Al-Quran, dalam wal maisir, artinya bomba itu minuman yang memabukkan atau haram. Disitulah para ulama menyamakan hukum bomba dan narkoba itu dengan menyamakan sifatnya. Jadi kan bomba itu memabukkan, narkoba juga memabukkan. Jadi ulama ini selaras menyamakan hukum ini antara bomba dan narkoba itu sama. Jadi sama-sama memabukkan atau haram. Bahkan lebih sekarang ini lebih ke bahayanya lebih narkoba, bukan bomba. Jadi dari qiyas menyamakan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, tapi dia menyamakannya dengan zaman sekarang. Contoh tadi narkoba dan bomba. Contoh lain juga kayak vape rokok itu. Jadi vape rokok itu kan tidak ada dari zaman Nabi. Dan juga tidak ada larangan khusus soal vape. Tapi Islam kan melarang bahwa itu vape rokok itu membahayakan. Jadi karena membahayakan itu para ulama melarang. Bisa makruh, bisa haram juga karena bersifat merusak. Ya itulah. Yang ketiga adalah pendekatan kontekstual. Jadi di sini pendekatan kontekstual adalah memperhatikan asbabun nuzul dan kondisi sosial agar hukum tetap relevan. Jadi pendekatan ini artinya memahami hukum dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari kalian itu, lalu menyesuaikannya dengan keadaan pada zaman sekarang atau pokoknya
secara online. Tapi pada masa Nabi itu mereka melakukan jual beli dengan cara transaksi yang sederhana seperti barter atau secara tunai. Itu banyak barter itu yang paling populer. Nah, sedangkan pada zaman sekarang itu orang-orang lebih suka belanja online seperti di Shopee, Marketplace, sampai ke lain-lain lah, namanya serba digital. Nah, kalau kita baca itu secara kan belum bisa memaknai. Nah, kita bingung. Buktinya apa sih kalau belanja Shopee itu belanja di online itu? Jadi buktinya itu bisa kita lihat dengan pendekatan kontekstual. Tujuannya itu sama-sama jual beli, harus jelas, tidak ada unsur penipuan, harus saling memberi manfaat, tidak ada unsur menipu atau memaksa. Nah, maka kalau sudah memenuhi unsur-unsur itu, maka hukum jual beli secara online yang bisa dinyatakan sah, asalkan tidak ada munduran-mundurannya. Gitu. Di antara itu ada kaidah fikih. Jadi kaidah fikih adalah seperti air dorat ginjal atau pengudaratan yang harus dilakukan yang membantu menyelesaikan kasus hukum dengan tetap berlandaskan syariat. Jadi kaidah fikih ini bisa disebut sebagai rumus-rumus dalam Islam. Rumus-rumus ini dibuat oleh ulama setelah menjadi kasus hukum. Dan setelah sekian banyak kasus hukum, mereka menemukan pola yang sama lalu disebutkan dalam pertemuan singkat. Contohnya al-dorat ijab, artinya segala bentuk bahaya yang harus dihilangkan. Contohnya tadi yang sudah tadi narkoba, dari metode lisan itu narkoba, rokok, makanan yang beracun. Nah, sebelumnya itu bisa diberikan dari karena membahayakan. Yang kedua itu ada al-umur bil maqsudiyah, artinya segala perbuatan ada kerugiannya. Dan misalnya kita membiarkan kepada orang, tapi yang kita itu tidak jelas, maka hukumnya bisa haram atau buah. Biasanya itu hukumnya bisa haram atau bisa ke lain lah. Tapi kalau kita ikhlas, itu bisa jadi sedekah malah, bisa berpahala. Terus ada al-ada muqammah. Al-ada muqammah. Ya, artinya kebiasaan masyarakat bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat atau perjanjian apapun itu. Kalau zaman sekarang itu sudah pasti pakai materai. Itu tadi metode dalam aspek pembahasan dampak, istihad, kias, pendekatan kontekstual dan kaidah fikih. Itu Pak. Kita lanjut ke relevansi dan implementasinya. Yang pertama itu adalah dalam hubungan keluarga dan ekonomi. Jadi tafsir pegawai itu berdasarkan pengembangan berbagai syariat lintas dan disebutkan oleh Islam. Maksudnya kita akan contohnya. Jadi pada masa Nabi dulu itu tidak ada transaksi secara online atau secara seperti sekarang ini. Transaksinya secara sederhana saja seperti barter, tunai, sederhana lah. Karena dengan pembahasan juga apa tadinya sama cicilan. Nah, tidak ada bank juga, tidak ada ATM, serba sederhana. Tapi sekarang kita ini hidup di zaman serba digital atau serba cepat. Banyak belanja cukup dengan QR, bisa langsung bayar. Investasi juga bisa lewat aplikasi tanpa langsung ke perusahaan. Pinjam modal pun harus bisa online tanpa harus tatap muka ke orang-orangnya. Ya. Nah, bagaimana hukum Islam ini menyikapinya? Nah, di sini tafsir muka itu ditemukan. Menjawab semua pertanyaan ini. Jadi kita balik lagi yang tadi subsidi dan bias. Jadi ulama ini menggunakan subsidi dan bias untuk menyesuaikan hukum yang ada dengan kehidupan modern atau kebutuhan modern. Contoh
margin atau keuntungan yang telah disepakati. Jadi sekarang bisa dilakukan secara digital tanpa harus kamu langsung tatap muka. Begitu juga dengan musyarakah atau mudharabah atau kerjasama usaha. Yang dulunya sederhana, sekarang bisa dilakukan lewat platform investasi online. Itu jadi bisa sampai cepat. Selanjutnya adalah undang hukum keluarga. Jadi kasus program masih sangat relevan dalam menangani problem keluarga seperti pernikahan negara, perceraian digital, bahasa anak dan pernikahan modern. Nah, tentunya pada zaman sekarang ini, zaman sudah berubah, sudah modern, apa serba digital, jadi sudah dulu. Apalagi sekarang sudah ada namanya seperti tadi pencahayaan digital, legalitas negara, keasuhan dan pemaksaan modern. Nah, bagaimana sih ulama ini menangani kasus hukum ini? Jadi ulama itu melaksanakan ajaran hukum dengan memperhatikan prinsip keadilan, kasih sayang, kemaslahatan keluarga. Nah, misalnya dalam pencahayaan digital, jadi dalam pencahayaan digital itu ulama itu bukan hanya sekedar sah dalam hukum atau menanganinya bahwa perceraian ini sah secara hukum saja, tapi mereka juga melihat prinsip-prinsip lain seperti mereka juga harus memastikan bahwa hak anak, nafkah mantan istri dan pembagian harta itu terjamin dengan adil. Jadi dengan cara ini tasbih pegawai tidak hanya menjaga aturan atau sekedar sah secara hukum saja dalam cara ini, tapi juga melindungi kesejahteraan keluarga itu. Walaupun sudah cerai, tapi ulama itu tetap memperhatikan satu sama lain. Jadi tidak hanya sekedar sah secara hukum. Nah, untuk yang terakhir itu ada bidang sosial dan zakat. Jadi dalam kasus kesokohan, praktek zakat, infak, wakaf dapat diatur sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tentunya kita kembali lagi pada zaman Nabi ya, pada zaman Nabi. Jadi kan pada zaman Nabi itu zakat itu diserahkan langsung ke fakir miskin, ke lembaga, ke orang-orang yang berzakat. Nah, berzakat lah. Tapi pada zaman sekarang itu perkembangan teknologi ini membuat semuanya berubah. Banyak lembaga zakat, lembaga wakaf itu menyediakan aplikasi digital. Jadi kita bisa membayar zakat hanya lewat online saja, lewat transfer, lewat bank, wallet, bahkan marketplace juga bisa. Pokoknya serba digital bisa, zakat, tadi juga seperti itu bahasa saja digital. Nah, ulama ini agak ini bagus. Apakah cara menjadi bisa? Jadi tasawuf juga itu menjawab sah-sah saja selama prinsip syariat ini tetap dijaga. Jadi walaupun caranya berubah, intinya itu tetap zakat tetap sama-sama diterima, sama-sama untuk kita jalankan, diserahkan ke fakir miskin ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini sama, tidak ada yang boleh berubah. Jadi itu tetap sah-sah saja, kita membayar zakat lewat online, lewat digital, itu sah-sah saja selama prinsip buku syarat itu tidak berbanding dan sama. Yang bedanya hanya sama pada pembayaran saja. Nah, itulah tadi jadi materi dari kasus soal tentang konsep, metode, dan relevansi dan implementasi. Semoga pembahasan saya bisa bermanfaat bagi orang lain maupun bisa sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.